Puji Tuhan. Shalom. Bapak yang kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan terutama. Dan juga buat Bapak Gembala, debu pengurus gereja seterusnya. Yang memberikan kesempatan pada saya untuk bagi berkat firman, bagi hidup saya dan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah didoakan oleh kesayangan saya juga yang cengeng. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu mau ada kemenangan? Mau hidup berkemenangan? Amin ya lulus. Mau hidup berkemenangan? Dalam segala aspek hidup? Intimlah dengan Tuhan. Amin. Intimlah dengan Tuhan. Pasti mendapat dari kemenangan kepada kemenangan. Yang familiar sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada sore hari ini. Yohanes 15 ayat 4. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Ini ayat emas. Ayat emas kita untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Satu ayat ini mewujudkan permohonan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kepada Bapak, Ibu dan saya, tinggallah. Tinggallah. Memperingatkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Alias error katanya ya. Zaman sekarang dikatakan kalau orang yang rada-rada itu error ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan, dekat dengan Dia, kita erat dengan Tuhan, kita akan seperti yang dikatakan perangko dengan amplopnya nempel terus. Kalau diangkat jadi rusak. Kerusakan itu kalau kita jauh dari Tuhan bisa mengakibatkan kerusakan rohani kita. Dan Tuhan tidak mau, oleh sebab itu inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Diingatkan kembali, dirimain kembali, kita harus intim dengan Tuhan. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Terlebih lagi juga dengan saudara-saudara kita seiman. Tuhan menginginkan kita mempunyai hubungan yang tetap utuh di dalam Dia. Ada 3 pemahaman hasil dari keintiman kita dengan Allah dan sesama untuk dapat kita memenuhi kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan yang pertama memuliakan Allah. Ayat yang ke-8a dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapakku dipermuliakan dalam hal inilah. Dengan apa kita bisa melihat nanti ayat-ayat ini. Orang yang intim dengan Allah pasti memuliakan Tuhan. Enggak intim pasti enggak memuliakan Tuhan. Kalau intim itu pasti memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan perkataan yang keluar meluncur dari kita. Sebagai apapun kita hanya meluncur dari mulut kita dengan gampang. Tetapi perkataan yang di dalam kehidupan kita yang Bapak bagaimana menarik Tuhan, hadirat Tuhan, sekalipun di dalam kesulitan yang menekan, tapi hadirat Allah ada bersama dengan Bapak, Ibu dan saya. Amin. Apapun yang terjadi tetap hadirat Allah ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam memuliakan Tuhan? Yang pertama terus karib dengan Allah. Saya percaya Bapak Ibu hadir di sini berarti akrab dengan Tuhan dan ingin diberikan sesuatu oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita terus karib dengan Allah apapun yang terjadi. Ayub 29 ayat 1 sampai 6 saya baca ayat ini. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti hatiku aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika yang maha kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku memandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Perikopnya adalah kemuliaan dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Bapak Ibu, penyataan Ayub di dalam ayat ini, di dalam ayat 4, kita melihat memberikan perhatian khusus pada kita. Ketika Allah bergaul karib dengan aku, dia merasakan hidupnya terang,
minyak dadi itu ada sesuatu yang dapat dinikmati. Itulah pernyataan daripada Ayub. Kata bergaul karib memiliki arti keintiman. Keintiman antara Allah dengan dia. Atau berbicara rahasia dengan dia atau dengan kita juga kalau kita intim. Konsultasi khusus dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bicara aja dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan hikmatnya yang lebih kepada kita. Enggak ngaler ngidul. Ini berarti bila Allah bergaul karib dengan kita, Allah benar-benar sangat dekat dan berbicara hal-hal yang rahasia. Ayub berkonsultasi terus dengan Allah dalam permasalahannya. Kesulitannya tidak mempengaruhi sepenuhnya dalam kehidupan Ayub. Dia terus ingat masa awal bergaul karib dengan Tuhan. Ayub mempertahankannya dengan berargumen, berbicara dengan Allah. Ada saat-saat ada tekanan. Sosok Ayub identik dengan penderitaan. Kita tahu kalau kita membaca seluruh kitab Ayub ini. Pada saat Ayub terpuruk di titik paling rendah, Ayub terkenang masa lalunya yang indah. Dulu Ayub memiliki keluarga yang luar biasa. Saya ingatkan saja supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam kelanjutan firman Tuhan ini. Bahagia dan berkelimpahan. Hubungannya dengan sesama sangat harmonis. Ayub dihormati sebagai tokoh masyarakat yang bijaksana. Dia terkenal orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi serta membela hak kaum yang lemah. Itu Bapak dibaca nanti Bapak Ibu di rumah. Ayub mengakui bahwa semuanya karena anugerah Allah dan karena Allah bergaul karib dengannya. Tetapi suatu saat situasinya terbalik, kita tahu apa yang dialami oleh dia. Bukan saja dia tidak dihormati, tetapi juga dia menjadi bahan tertawaan, dianggap paling hina di masyarakat, serta diserang bertubi-tubi oleh orang-orang jahat. Dalam situasi penderitaannya Ayub mengeluarkan kehancuran batinnya karena penderitaan fisik dan kesendiriannya. Ayub merasa kesepian. Tetapi di dalam keadaan ini Ayub datang kepada Tuhan. Ayub berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Allah di dalam Ayub yang 30, 20 sampai 23. Sekilas Ayub sepertinya menyalahkan Allah yang menyebabkan semua penderitaannya. Tetapi kalau kita telaah lebih jauh apa maksud daripada firman Tuhan itu diartikan Ayub sebagai pengakuannya pada kedaulatan Tuhan di atas kehidupannya. Ayub yakin tanpa seizin Allah tidak mungkin semua penderitaan itu menimpanya. Jika Allah berkenan, penderitaannya pasti akan berlalu. Dan memang itu terjadi. Amin. Itu terjadi. Dia yang ada di dalam terperosok seperti ini digantikan semua yang hilang dengan sukacita yang luar biasa. Allah mengembalikan apa yang pernah Ayub miliki dengan limpah bahkan berlipat ganda. Kita tahu ceritanya. Ini karena apa? Karena keintiman daripada Ayub dengan Allah. Akrabnya luar biasa. Waktu dia dalam kekalutannya dia katakan semua itu yang sudah kalian terima. Semua yang saya sudah nikmati Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sehingga Ayub hidupnya memuliakan Allah. Hidup Ayub menjadi keteladan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menderita sampai titik yang terendah, bacalah Ayub. Ulang kali pasti mendapat kekuatan dari Tuhan. Ayub tetap teguh, tetap dalam iman kepada Tuhan. Hidupnya dimampukan oleh Tuhan. Kadang Tuhan izinkan juga sampai titik ini terjadi kepada kita. Titik yang rasanya dihina orang, mengalami kebangkrutan secara finansial, persoalan keluarga, penyakit yang juga merongrong, yang gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Tapi ingat, Ayub mengalami itu dan dia mendapat kemenangan. Dan Bapak Ibu tahu, selama kita hidup di dalam dunia ini kita harus berjuang. Jadi kita harus tahu cara berjuangnya itu seperti apa. Cara berjuangnya dengan Tuhan. Orang intim pasti tahu bagaimana kita harus menjalankannya. Saya juga kalau sedang lagi sulit-sulit, mendingan dekat Tuhan aja dah. Mendingan sama Tuhan aja. Daripada kemana-mana ngalor ngidul mal-mal di Jakarta lebih banyak dari sini, lebih gaya daripada di Australia. Tapi itu tidak membuat kita menjadi sesuatu. Ada di dalam Tuhan.
Orang yang memuliakan Allah sangat mengenal cara Allah kerja di dalam diri dia. Mazmur 34 ayat 9 dan 8, saya baca dulu ayat 9-nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Inilah yang harus kita kenali cara Allah. Malaikat Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, berlindung kepadanya, masalah masih ada nih. Daud juga mengatakan gini, masalah lagi ada. Tapi dia katakan, aku berlindung kepada Tuhan. Dan aku berbahagia ketika aku berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pernyataan Daud ini luar biasa. Tetapi kita bisa melihat Daud tahu caranya untuk menikmati kuasa Allah dalam kehidupan dia. Salah satu berkat terindah di dalam Yesus Kristus adalah karena kita beroleh kehormatan untuk memanggil Allah Aba. Amin. Itu adalah kehormatan dari Allah bagi kita. Yesus katakan kita akan menjadi anaknya. Kita boleh memanggil dia Aba. Inilah adalah Bapa untuk mendekatkan kita kepada dia. Untuk dia merasakan ada saudara dengan saya. Keintiman ini adalah keintiman yang terbuka. Bukan semata-mata firman yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kita. Tapi tanpa hasil. Ada hasilnya. Siapa yang percaya? Ada hasilnya. Firman Tuhan itu menghasilkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan kalau lagi kita, itu firman Tuhan tuh bukan karena hasilnya duit aja ya. Jadi jangan ngebayangin, oh duit, mobil saya jadi baru ganti, enggak begitu. Tapi waktu kita ada tindisan sedikit, ada tindisan gede, ada tindisan banyak, ada hinaan, ada merasa tidak keadilan, itu berkatnya pasti Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kekuatan itu yang akan Tuhan berikan. Bergaul karib intim dengan Allah adalah bagian yang sangat penting di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Nyanyi aja, nyanyian kan banyak yang bagus-bagus. Nyanyi aja. Saya kalau lagi susah mendingan nyanyi aja deh. Doa juga paling cerik wae. Jadi udah mendingan nyanyi. Nyanyi aja terus, nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu terus. Tuhan akan menguatkan kita. Setiap hari kita akan mengalami aliran hidup dari Aba, Bapa kita yang menjadi kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Lagu tadi terakhir bagus sekali ya. Tuhan akan menolong kita untuk hidup kita berkenan. Inilah kita hidup memuliakan Allah. Kemenangan kita dalam menghadapi masalah dan tantangan dimulai ketika kita karib dengan Tuhan setiap saat. Mengenal Tuhan adalah soal keterlibatan pikiran, keterlibatan pribadi, keterlibatan kehendak, dan keterlibatan perasaan. Jadi bukan sekedar saja kalau kita mau karib dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan keintiman dengan Tuhan dan dampaknya? Yang pertama kita memuliakan Allah, yang kedua berbuah banyak. Ayat ini pasti semua sudah hafal. Ayat yang ke-8b. Yaitu jika kita berbuah banyak, berbuah banyak. Setiap orang yang intim dekat dengan Tuhan pasti buahnya banyak. Saudara punya buah? Saudara punya buah? Cuman saya lihat Pak Nikolas aja begini-gini. Punya buah? 1, 2, 3. Berbuah banyak kalau intim dengan Tuhan. Berbuah luar biasa. Mengapa demikian? Kita dapat berbuah banyak kalau dengan Tuhan. Sebab Bapak, Ibu, dan saya dididik Tuhan. Amin. Dididik Tuhan. Yohanes 15 ayat 52. Ayat 5 dan 2 maksudnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Seorang yang bernama Harry Emerson Fosdick, mungkin ada juga yang sudah pernah baca ini.
Pernah mengunjungi seorang teman yang bekerja sebagai petani apel. Hari melihat pohon-pohon apel buahnya begitu lebat, sangat banyak. Sehingga saking banyaknya perlu ditopang oleh satu kayu gitu, sepatu batang yang lain yang kuat agar tidak patah. Nah, Hari bertanya kepada petani ini, dia katakan, bagaimana buah ini kok bisa lebat? Temannya menjawab begini, kami telah mempelajari sesuatu tentang pohon apel. Jika sebuah pohon apel cenderung tinggi, berdaun lebat namun tidak menghasilkan buah, maka kami akan melukai dan membacok-bacok batangnya. Ternyata cara itu selalu membawa hasil yang memuaskan katanya. Karena apel itu akan menghasilkan buah yang lebat. Nah Bapak Ibu, ilustrasi ini adalah ilustrasi kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya dapat berbuah lebat karena diurus Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini sudah bersih. Tuhan bilang kita sudah bersih. Tapi Tuhan mau membersihkan sebersih-bersihnya. Rantingnya dipotong. Rantingnya bayangin kalau apel ini dibacok. Ini perhatian Tuhan pada kita. Karena untuk sampai kepada kekekalan Bapak Ibu dan saya harus dalam keadaan kudus. Bila hidup kita menjadi tinggi, cenderung sombong, cenderung arogan, dibacok. Mau dibacok? Mendingan kita berikan kepada Tuhan, mendingan intim dengan Tuhan. Jadi kita mengerti. Daripada nanti dibacok-bacok, kesombongan, kearoganan kita, Tuhan bacok. Karena kesombongan itu akan sangat sekali menghalangi kita dengan Tuhan. Siapa yang tidak dekat dengan Tuhan tidak akan diperhatikan Tuhan. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, boro-boro ngurusin orang. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tersinggung. Boro-boro ngurusin orang, Tuhan nggak mau seperti itu. Kadang-kala Tuhan mengizinkan tekanan dan penderitaan terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Supaya kita belajar taat, sabar, rendah hati, tidak sombong. Hidup kekristenan harus mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah melayani walaupun punya hal-hal yang sangat mendekan dalam hidup kita. Orang lain mau melayani kepada orang lain sekalipun kita sedang menderita. Kesulitan keuangan, kesulitan apapun, mari hadapi. Kesulitan memandang orang-orang yang menyakiti kita, hadapi. Jangan lari. Muka jangan ditekuk kalau lagi melayani. Wajahnya berseri-seri. Bisa? Berseri-seri wajahnya. Kesel sama dia, berseri-seri aja. Saya pernah dia salah, kemudian kita kumpulin, kita tegur gitu, tapi dia ngambek-ngambek terus. Akhirnya saya bawa aja dia ke tukang bakso, makan bakso aja sama-sama. Bek aja makan bakso sama-sama. Dia juga bingung, kenapa ini si Sesieni, kita manggilkan Sesieni. Sesieni ini saya seperti ini, makan bakso aja enak. Pulang beliin aja itu super mie, 1 dus sama dia. Cuci piringnya pakai apa? Pakai Sunlight, beliin Sunlight. Dia pulang. Kan 2 hari kemudian dia bisa, Sesieni maafin saya ya, tuh kan enak. Gara-gara bakso cuma 50.000, gara-gara Indomie 1 dus berapa duit, tapi dia langsung telepon, Sesieni maafin saya. Nah itulah yang kita harus lakukan. Memang sih saya gondok bulan habis sih, walaupun dia bilang maafin saya, ibu daktinya kudu begitu, kudu harus dikasih bakso dulu baru ada omongan. Tapi mari kita mau belajar dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita melayani dia. Ada firman-Nya yang mengatakan lebih baik tahu bara aja di kepala dia. Biar dia kelojotan saja, ya, biar dia yang sendiri yang kepanasan, kita tetap aja mengasihi dia. Mengasihi dia tuh membuat orang jadi kelojotan. Percaya deh mas saya. Mengasihi orang seperti itu kita jadi dianya itu kenapa? Walaupun dia sendiri, saya pernah begini. Kenapa sih nah orang yang ngadu nih, bukan saya ngomong. Orang ngadu, Sesieni kan dia kesel sama Sesieni. Ya gak apa-apa, Sesieni itu nongol terus katanya. Nongol terus, walaupun digituin nongol terus.
Kalau anak saya tahu apa tuh yang menongol terus ya, karena dia tahu permasalahannya. Jadi bang sesini nongol terus, kayak tante nongol terus. Padahal mungkin dia pikir iya orang bener-bener dah kalau bahasa Jermannya tuh jelema ya hese disingkirkan. Terus aja datang ya. Kita harus mengasihi, amin. Kita tetap harus mengasihi. Kita harus terus berusaha dengan kasih karunia dari Tuhan. Mempraktekkan, mengaplikasikan kasih Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Daripada kita dibacok-bacok. Amin. Setiap bacokan itu atau proses pemangkasan Tuhan selalu mendatangkan rasa sakit pasti. Bohong kalau kita daging tidak kena, gak sakit pasti. Pasti itu sakit. Tapi satu-satunya alasan untuk kita tidak meronta ketika Tuhan memangkas dan membersihkan kita adalah kita mesti tahu janji Tuhan indah pada waktunya. Tuhan itu luar biasa. Tadi sudah dikatakan oleh gembala kita, ada janji Tuhan terselip daripada penebusan Tuhan kepada kita. Janjinya itu kita klaim dengan cara hidup mengasihi, dengan cara hidup intim dengan Tuhan. Nah, jika saat ini kita merasakan bahwa Tuhan sedang melakukan satu proses pendewasaan kita melalui masalah-masalah yang saudara dan saya sedang alami, konflik, tekanan, segala macam yang ada dalam kehidupan kita, sadarilah karena Tuhan sedang membawa kita kepada tingkat kedewasaan. Saya mau menjadi dewasa. Ayo yang siapa yang mau menjadi dewasa, ngacung tangannya. Ya ilang nanti lu 4, 5, genep, 7, 8. Kita angkat Tuhan, saya mau dewasa. Minta Tuhan supaya kita dibawa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan menyanyianku aku bersyukur kepadanya. Artinya sukacitanya penuh dalam hati. Tidak terganggu dengan hal apapun. Mau yang kita punya sukacita tuh, waduh bunga semua. Mau ada apa yang suka makan bunga, gak terganggu. Mau ada yang mau merusak, tidak terganggu. Ulat tidak terganggu, karena apa? Tuh aku percaya kepada Tuhan. Aku pasti tertolong dan aku beria-ria. Allah mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya. Yesus akan mendidik kita sampai berbuah lebat di dalam hidup kita. Memang susah untuk melakukan 9 buah roh, itu susah, saya juga gak gampang. Tapi kalau intim dengan Tuhan paling tidak bisa ada berapa? 3, 4, 5. Siapa tahu kalau intimnya dekat dengan Tuhan salapan bisa punya. Salapan bisa punya saudara. Dan itu pasti membanggakan. Siapa yang akan bangga? Tuhan dan diri kita. Orang ini bisa melihat. Kita mempunyai kesadaran dalam kehidupan kita. Kan kita tahu katanya dengan bahasa dunia hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati. Waktu kemarin Jonathan Christie, orang Indo nih Jonathan Christie yang bulu tangkis juara All England. Sesudah 30 tahun tidak pernah ada juara. Dan waktu kita wawancara dia bicara, karena dia orang Katolik Kristen, kan ada yang mewawancarai, dia bilang hanya Tuhan yang dapat membantu prosesnya perjalanan ini. Hati dia, pikiran dia, jiwanya, Tuhan yang membantu. Saya tetap kalau memang perkenanan Tuhan akan menolong, puji Tuhan. Itu orang beriman. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia dan kita semua bangga pada Jonathan Christie ini. Jadi saudara-saudara ketika kita masuk dalam proses Tuhan bersyukurlah, tidak mudah. Tapi mari kita lakukan supaya buah kita banyak. Dan supaya buah itu tetap yakinlah terus hubungan kita dengan sesama dijalin. Di mana kita dapat buahnya bertumbuh dengan sesama. Dengan dalam persekutuan. Dalam Kisah Rasul 44 sampai 47 saya karena semuanya juga mengerti dalam firman Tuhan ini. Ini ada satu persekutuan yang manis pada saat di awal pertama
persekutuan anak-anak Tuhan. Persekutuan terjadi di gereja mula-mula. Dikarenakan apa? Suatu hubungannya yang luar biasa. Berdoa bersama, bertekun bersama, bicara hanya dengan persekutuan terus. Pembicaraannya hanya itu. Semuanya mendasari persekutuan terjalinnya indah karena ada kebersamaan. Sehingga kita melihat di ayat 47, jiwa yang bertambah, jemaat yang bertambah setiap harinya. Yang penting jemaatnya, kualitas rohaninya bertambah. Kualitasnya luar biasa. Masing-masing pribadi mempertahankan buahnya dalam sebuah persekutuan, sekalipun tentu ada benturan. Masing-masing pribadi. Masing-masing menggosokkan, ada ayatnya, besi menajamkan. Jadi kalau ada apa-apa udahlah, pokoknya lihat aja di wajah itu punya kemuliaan. Anak Tuhan punya kemuliaan. Saya lagi belajar firman Tuhan, apa saya udah kesaksian saya nggak tahu. Mungkin saya ulang aja ya, dengan pastor Reverend Kegel orang Amerika. Saya yang terkesan sekali tahun 84 yang ngajarin kita 4 Injil sama Roh Kudus. Terus dia katakan begini, kalau kita terbentur sama orang, kalau kita melihat orang itu dia karena dia bule jadi kasep wae ya. Nah dia bule kasep begitu juga jadi kasep aja bule emak ya. Jadi sekitar ngeliatin dia ya. Serius, saya baru-baru saya di gereja. Dia bilang begini, Tuhan itu sudah ada nyanyiannya. Apa sih? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Jadi kalau mengasihi kita yakin saudara-saudara itu ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Saya juga ada kemuliaan Tuhan di wajahnya, makanya saudara mengasihi saya ya, nggak boleh pamali. Itu harus saling mengasihi. Karena di muka setiap orang ada wajah Tuhan, Raja di atas segala raja. Orang yang sudah diselamatkan mempunyai Raja di atas segala raja. Jadi jangan melihat muka orang dengan mencibir. Nyanyi aja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat wajahmu kemuliaan Raja. Kita mesti, saya bilang di si bule ini benar-benar ngajarin saya pada saat itu. Walaupun saya belum begitu mengerti, tapi rasanya memang harus kita memandang seperti itu. Setiap orang menikmati buah manis satu dengan yang lain, kan luar biasa. Perhatian yang luar biasa, apa yang dimiliki menjadi kepunyaan bersama pada saat itu. Artinya suka duka dinikmati bersama, saling mengisi. Nah gereja awal ini kita harus ada di sana. Selalu ada kegerakan kasih. Yohanes 15 ayat 13 firman Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Yesus Kristus. Karena kita mengimani dan percaya kepadanya, mari kita melatih diri terus untuk mencontoh kepada Tuhan Yesus. Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah ada firman Tuhan yang mengatakan kita harus berbuah dan berbuah. Setiap hidup kita yang lekat dengan Tuhan, bukan saja berbuah tapi berbuah banyak. Artinya buah dengan buah yang banyak itu setiap buahnya berdampak mempengaruhi kehidupan saya sendiri, saudara sendiri, dan semua orang di sekitar kita. Jadi buah itu menyamankan kita. Ya, pada prinsipnya yang mendasari kegerakan Allah bekerja adalah karakter kita. Karakter Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita dapat bekerja dengan luasa. Bukan yang lain. Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam diri Bapak Ibu dan saya kalau karakter kita mencedel, kata bahasa Jerman. Tahu mencedel? Nggak tahu ya? Ibu Ruth tahu. Itu bahasa Sunda. Mencedel itu nggak ada artinya. Kalau karakter kita itu nggak ada artinya, mencedel, nggak bisa apa-apa. Jadi Roh Kudus akan bekerja dengan karakter kita. Karakter kita akan selalu memberikan yang indah buat Tuhan. Jadi yang terakhir, menjadi murid. Ayat 8c dikatakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Memuliakan Tuhan, didik oleh Tuhan, berbuah lebat, itu menjadi murid. Menjadi murid itu bukan soal-soal pintar saja, bukan kita
ahli. Menjadi murid itu memang susah-susah gampang. Kuncinya cuma satu, kalau mau menjadi murid dan kita tidak bisa memilih, yaitu taat. Itu taat. Kita ingat ketika kita sekolah ya, kan di kelas itu ada 40, 30 sampai 40 murid. Semua menerima pelajaran yang sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah hasil akhir dari pencapaian kita. Yang bandel, yang main-main, yang suka jeblok, pasti dia tidak mendapatkan apa-apa, melewati ujian. Sedangkan yang rajin, kita tahu semangat, mereka semangat, dengar-dengaran, tanggung jawab, pasti dapat melewati ujian yang ada. Berapa minggu yang lalu saya terima telepon dari seorang pesinger dari gereja. Dia pikir jam 6 pagi, jam 6 sore, itu kan jam 10 bedanya 4 jam. Dia 4 jam bicara dengan saya sampai jam 2. Bulak-balik keselnya ke si itu, keselnya si ini, bulak-balik. Akhirnya dia bilang, ini orang error juga. Dia bilang, saya mau bunuh diri aja tante. Nah dia lebih muda, saya mau bunuh diri aja tante. Jangan, saya sudah nasehatin, jangan kok bisa bunuh diri sih. Kan nanti kamu di neraka, gak apa-apa tante biarin aja. Loh, jangan biarin, kamu dari dulu gini udah saya nasihatin banyak lebar. Dia bilang, saya sama tante kalau bunuh diri, ini orang error ya. Bunuh diri enggak kayak orang-orang dari atas tante jatuh ke bawah bikin heboh. Enggak, katanya saya mau makan obat aja. Pelan-pelan saya bunuh diri. Kamu tuh error ini. Kamu error, lagi error benar-benar. Masa bunuh diri bisa kompromi begini sama kita ngobrol. Kamu tuh lagi error, coba kamu ingat. Gak bisa tante, kalau tante gak tolongin saya, wah udah panjang lebar dah. Udah sekarang kita, untungnya diajak berdoa mau. Jadi dia berdoa pagi-pagi jam 5 udah telepon lagi. Gimana tante? Waduh beres dah. Saudara mau jadi error? Gak mau kan? Intimlah dengan Tuhan. Jadi kalau dari ada persoalan mau besar kecil, itu gak ngomongin terus, cepet hilang. Gak usah terus-terusan kita omongin lagi, stop sampai di situ. Ada banyak cara orang sebagai orang percaya untuk menjadi murid Tuhan dan lolos untuk setiap ujiannya. Salah satunya adalah sifat besar hati. Bapak Ibu dibaca di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 14 dikatakan. Di sana saya enggak bacakan, sebagai orang percaya. Oke, saya baca ayat 1 aja. Layanilah seorang akan yang lain, ayat 10, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari hasil karunia Allah. Dari kasih karunia Allah. Nah, sebagai orang percaya, suatu karya yang terjadi itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh kasat mata saja. Atau diraba oleh tangan. Melainkan karunia Allah yang dimiliki oleh kita untuk kemuliaannya. Kalau saudara dari tidak sabar menjadi sabar, itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi saudara dan saya harus terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, hal yang tidak menyenangkan, jangan pernah lagi kita menggunakan waktu kita dengan sembarangan. Dengan hal yang sia-sia, bagaimanapun kondisi hati kita, tubuh kita harus tetap mempunyai kebesaran hati dan ingat akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian Billy Graham mungkin juga ini sudah Bapak Ibu pernah membacanya. Satu saat katanya dia diundang oleh Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy. Ya. Billy menunda undangan itu karena katanya nggak enak badan. Jadi dia nggak enak badan. Beberapa hari kemudian Kennedy-nya ditembak mati. Billy Graham-nya menyesal sekali. Kesempatan hanya karena dia memasa bodohkan pelayan itu, jadi dia hilang untuk dapat menyertai Presiden Kennedy. Kesempatan Tuhan diberikan kepada kita, layani seorang dengan yang lain supaya kita memiliki hati yang besar. Tambah besar melihat kelakuan, kalau boleh dibilang dengan tanda kutip kelakuan orang lain. 1 Petrus 4 ayat 14 katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya, roh Allah ada padamu. Dan sebab itu biarpun lagi sakit hati, layanilah Tuhan. Karakter yang baik membuat semangat kita sebagai murid Tuhan itu luar
biasa. Pasti naik level secara rohani. Kalau setiap orang percaya karakternya acak-acakan, gampang marah, itu nggak bisa disebut pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai orang hamba-hamba Tuhan. Kalau kita masih mengalami hal-hal yang seperti yang tidak baik, itu akan mengalami erosi karakter baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita awalnya. Karena Tuhan katakan, aku menciptakan manusia baik adanya. Pasti bisa menjadi erosi karakter kita. Jadi pelayanan kita kalau selama-lama kita nggak tahan uji, lama-lama pelayanan itu hanya kemunafikan bagi kita. Filipi 1 ayat 20 katakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus mengatakan di sini tidak berubah sedikit pun untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, seorang murid bisa salah? Bisa salah? Bisa ya, bisa salah. Satu saat saya sakit mahnya, saya katakan sama suami saya, antar Pak gitu. Nah, oke katanya, tapi nih, suami ini pidato terus ya. Jadi kata dia bilang, makanya kamu tuh jangan makan ini bang, itu jadi kamu sakit apa? Udah di rumah lagi pakaian pidato, terus keluar kamar jalan ke apartemen pidato ya. Barang masuk di lift masih pidato. Di lift nih udah tekan nih, turun ke bawah kan ke bagasi, dia pidato juga apa-apa. Udah dah, saya bilang kencang juga saya ngomong. Udah deh, gak usah dokter, gak usah jadi. Ya diem aja. Pas udah sampai di luar, sampai di bawah kan buka liftnya. Tapi Roh Kudus jadi aja gitu ya. Entah Roh Kudus entah saya sendiri ngomong nggak tahu. Pokoknya jadi aja katanya. Jadi saya keluar ya. Saya keluar. Jadi jadi saya jadi masuk di mobil, anterin jauh, cicing, kayak biasanya kan kalau kita ngobrol sama kaki nggak diem aja, saya udah monyong aja. Udah sampai di tempat dokter, masuk. Biasa kan pemeriksaan. Nah, periksa ini dulu tuh apa namanya tekanan. Si susternya bilang, aduh Bu, 180, 100 atas 180, bawah 110. Kenapa tinggi-tinggi amat? Nggak pernah kan? 110 dan 180, kok tinggi amat? Udah mati saya, apa tadi ngambek ya? Udah, ya, saya samperin suami saya, sorry ya tadi ya suara keras, katanya, sorry, katanya udah ya sorry, udah, periksa lagi dah, penasaran kan? Periksa lagi, kedua, suster periksa lagi dah, jadi 125/80 tuh, jadi makanya nggak mungkin tidak bisa Roh Kudus merubah kita. Bisa saat apapun juga. Kalau zaman dulu digituin piring melayang ya, semua melayang. Kalau sekarang Tuhan begitu luar biasa. Baik benar buat saya, bukan buat ibu-ibu tapi baik benar buat saya. Tuhan memperhatikan rohani saya. Jadi pas itu diperiksa, kok turun tadi begitu? Iya, memang sebenarnya saya segini, 80 120, kenapa jadi tadi naik ya? Udah jadi masuk dokter udah beres. Jadi ngomong dah. Kalau begitu, kalau orang yang marah tuh Pak ya, bukan karena darah tinggi dia jadi marah-marah, tapi karena marah jadi darah tinggi ya Pak. Iya katanya ngaku, udah ada makan, dah biasa dah kalau udah seperti itu. Tapi di sini saya mau katakan, tidak ada yang tidak bisa. Kita harus mempertahankan satu hubungan dengan suami, dengan persekutuan dimanapun. Itu karya Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu Filipi katakan kita berkarya terus bagi Kristus. Bukan karena karya ini kita bikin spanduk, bikin beginian, bukan. Tapi yang penting kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Karena ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Saya juga mau berubah, tapi saya sudah justru bangga juga sama Pak Tony. 6-7 tahun, walaupun marah dia bilang, kepala istri saya masih ada walaupun batunya sudah hilang. Nah itu tandanya kan ada perubahan kan? Tandanya itu ada perubahan, 7 tahun jadi orang Kristen, ternyata kepala saya cuma saya mati, apa memang saya keras kepala gitu, teingan kesaksian di depan orang banyak di umum. Tadinya mau marah, tapi kalau udah dengar begini, oh iya seharusnya seperti itu. Kalau dia sudah ngaku, berarti ada perubahan dalam diri saya.
Tuhan mau kita intim dengannya supaya mampu berkarya besar seperti apa yang dilakukan Paulus. Orang yang menyakiti tidak jadi halangan buat saya melayani dia. Kita tetap berkarya, bentuk apapun kita tetap berkarya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dari dosa oleh darah Yesus Kristus, ujian yang datang berbentuk masalah apapun diterima sebagai tanggung jawab kita seorang Kristen. Seorang iman kepada Tuhan. Kita masih melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang memalukan, tapi mari kita mau masih berharap kepada firman Tuhan, pengharapan di dalam Yesus, supaya Kristus tetap dimuliakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Dan inilah tanda-tanda orang percaya yang berkarya dan mempunyai. Tadi ikut doa sedikit, ada doa untuk Taiwan, untuk mana ya. Saya bersyukur bahwa dalam doa juga ada doa buat jiwa-jiwa. Kita mau seperti Paulus, hanya inilah Tuhan, kami lemah tapi percaya di dalam kelemahan Engkau yang menguatkan kami semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Paksakan diri kita, paksakan diri untuk dekat kepada Tuhan. Jangan malas, paksakan diri dengan sengaja supaya ada karya besar dalam kehidupan kita. Mujizat yang terbesar, bukankah Tuhan katakan, adalah pertobatan. Jadi mari kita bertobat setiap harinya supaya Tuhan melihat pada kita. Kita intimlah bersama-sama satu dengan yang lain, intimlah bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan tadi bukan saja sekedar dipahami tapi dimiliki, memuliakan Allah, berbuat banyak dan lebat, dan berjanji untuk menjadi murid Tuhan supaya sepanjang hidup kita dihantar sampai kepada kekekalan. Amin. Dihantar kepada kekekalan. Ada kata-kata bijak yang baik, dikatakan pemberian Anda yang paling berharga kepada orang lain adalah memberi teladan yang baik. Tadi saya sedang bukan menasehatilah, namanya kakak-kakak saya semua. Mau lebaran silaturahmi jadi parasea, ya. Jadi saya bilang jangan berantem mau lebaran, nggak baik. Ya udahlah katanya, saya mengundurkan diri, masalahnya rumit. Cuma saya bilang aja, kan beramal, kan beribadah, mau nggak amal ibadahnya diterima oleh Tuhan? GBU, saya bilang gitu. Celtuk aja si adik, saya bilang, iya Cien, ada sesuatu yang mereka tidak punya Roh Kudus, mungkin bisa berantem begitu. Kita kan punya Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus? Roh Kudus mah paling, makanya intimlah, akrablah dengan Tuhan, supaya Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan, nggak tahu lagu